Indonesia, negeri yang indah dan kaya budaya, sedang menghadapi kenyataan yang memprihatinkan. Prostitusi dan semakin diterimanya seks bebas menodai moral bangsa. Masalah ini, yang sering dibicarakan secara sembunyi-sembunyi, butuh perhatian kita. Kita harus memahami akar masalahnya dan mencari solusi yang sesuai dengan nilai-nilai kita. Dari kota besar hingga desa terpencil, perdagangan seks beroperasi dalam berbagai bentuk, seringkali tersembunyi di depan mata. Internet dan teknologi ponsel semakin memicu fenomena ini, memudahkan jual beli seks. Meskipun statistik yang akurat sulit didapat karena sifat industri ini yang terselubung, bukti dan laporan dari LSM menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Situasi ini menimbulkan pertanyaan kritis tentang nilai-nilai masyarakat kita dan efektivitas sistem perlindungan sosial kita. Apakah kita sudah berbuat cukup untuk mengatasi akar masalah ini? Bagaimana kita bisa melindungi yang rentan sambil menjunjung tinggi moral bangsa? Untuk memahami masa kini, kita harus menengok masa lalu Indonesia. Nilai-nilai tradisional menekankan kesucian sebelum menikah dan kesetiaan dalam pernikahan. Namun, angin perubahan membawa ide-ide baru tentang hubungan dan seksualitas. Globalisasi memperkenalkan masyarakat Indonesia pada budaya dan nilai-nilai yang berbeda. Pengaruh ini menantang norma-norma tradisional. Faktor ekonomi memainkan peran penting dalam mendorong individu, terutama perempuan, ke arah prostitusi. Kemiskinan, pengangguran, dan kurangnya peluang menciptakan lahan subur bagi eksploitasi. Iming-iming uang cepat, terutama dalam menghadapi keadaan yang mengerikan, bisa sangat menggoda bagi sebagian orang. Kurangnya sistem perlindungan sosial yang memadai semakin memperburuk masalah. Tanpa akses ke pendidikan, pelatihan kerja, atau bantuan keuangan, banyak yang melihat prostitusi sebagai satu-satunya pilihan untuk menghidupi diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Realitas yang memilukan ini menggarisbawahi perlunya program kesejahteraan sosial yang kuat, yang memberikan bantuan kepada mereka yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, stigma yang terkait dengan pekerjaan seks seringkali menghalangi individu untuk mencari pekerjaan alternatif. Mereka terjebak dalam lingkaran setan, Bagian 4, tradisi runtuh, godaan meningkat. Keragaman budaya Indonesia, yang merupakan sumber kebanggaan nasional, juga menghadirkan tantangan dalam mengatasi masalah yang kompleks ini. Beberapa praktik tradisional, yang sering disalahartikan atau dimanipulasi, berkontribusi pada kerentanan perempuan dan anak perempuan. Lebih jauh lagi, munculnya konsumerisme dan materialisme, yang dipicu oleh globalisasi, menciptakan budaya kepuasan instan. Seks, yang sering digambarkan di media sebagai komoditas, menjadi produk lain yang bisa dibeli dan dijual. Pandangan yang menyimpang tentang keintiman ini merusak kesucian hubungan dan berkontribusi pada normalisasi seks bebas. Mengatasi tantangan ini membutuhkan pendekatan multicabang. Kita harus mempromosikan literasi keuangan dan peluang kewirausahaan, terutama bagi perempuan, untuk memberdayakan mereka dalam menciptakan masa depan yang lebih baik bagi diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Bagian 5, bisikan dari jalanan dan angka yang mengkhawatirkan. Statistik konkret tentang prostitusi di Indonesia sulit didapat, namun bukti anekdot jelas. Bisikan dari jalanan dan laporan LSM mengungkap masalah ini. Laporan Komnas Perempuan 2012 menyoroti perempuan dan anak dalam prostitusi. Kemiskinan, kurangnya pendidikan, dan penegakan hukum lemah berkontribusi. Kisah-kisah ini mengingatkan kita pada kerugian manusia. Kita harus mengakui kehidupan nyata yang terkena dampak. Di balik statistik adalah individu yang terjebak dalam eksploitasi. Bagian 6. Seruan untuk bertindak, memerangi masalah, memberdayakan masa depan. Mengatasi masalah prostitusi dan seks bebas di Indonesia membutuhkan pendekatan multifaset yang menangani akar penyebabnya. Pertama, kita harus memperkuat jaring pengaman sosial kita. Menyediakan akses ke pendidikan dan peluang keuangan mikro dapat memberdayakan perempuan. Kedua, kita perlu mendorong percakapan terbuka tentang seks dan hubungan. Ini termasuk pendidikan seks komprehensif di sekolah. Ketiga, lembaga penegak hukum harus diperlengkapi untuk memerangi perdagangan dan eksploitasi. Ini termasuk menindak jaringan kriminal, sambil memastikan pekerja seks tidak dikriminalisasi.
Terakhir, mengubah sikap masyarakat sangatlah penting. Kita harus melawan stigma dan menciptakan budaya empati dan dukungan. Dengan mengatasi akar penyebabnya dan memberdayakan individu, kita dapat menciptakan yang lebih cerah. Saatnya bertindak adalah sekarang.